warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketuanya mana? Nah, ketua tolong siapkan yang lain dulu ya, berdoa. Siap, doa mulai. Oke, sebelum kita mulai, anak-anak Ibu tolong perhatikan dulu meja kursinya, ya. Kalau ada sampah, tolong diambil sampahnya, ya. Yang di bawah meja tolong ambil sampahnya, ya. Ambil sampah, rapikan meja dan kursinya. Sudah? Nah, kalau sudah, ya, Ibu ambil absen dulu, ya. Nanti jawab ya siapa yang hadir, yang tidak hadir, bagi teman yang kalau nggak ada. Fikar mana? Ada sakit? Anita mana? Sakit? Idin? Sika? Irfan? Riri? Krisna? Putri, dan di semua cuma 2 orang yang tidak hadir ya. Nanti kalau yang tidak hadir itu kasih tahu ya sama temannya tugasnya nanti ya. Oke, kita lanjut materi ya. Sudah? Oke, sebelum kita masuk materi, alhamdulillah kita bisa masih masuk tetap muka ya anak-anak Ibu. Karena pandemi ini tolong jaga protokol kesehatannya supaya kita nggak kena yang namanya virus corona atau COVID-19 ya. Oke, sebelum kita mulai materi, Ibu mau nanya, ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Ya, pada kalian kelas 8 kalian belajar baru itu kalian belajar iman kepada Rasul Allah. Nah, ada berapa Rasul Allah yang kita imani? 25. Coba siapa aja? Ya, siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Siapa? Nabi Isa. Siapa lagi? Nabi Adam. Siapa lagi? Iya, Nabi Ibrahim pintar ya. Itu sebagian dari 25 tadi nabi-nabi yang harus kita imani atau kita percayai. Sebelum kita masuk materi ya, Ibu pengen kasih tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pelan-pelan pelajaran peserta didik dapat yang pertama menjelaskan makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya dengan benar. Yang kedua, mencari dalil nafsi tentang gambaran kejadian hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda
keempat, membedakan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro dengan tepat. Paham? Nah, ibu harapkan anak ibu setelah mempelajari ini, anak-anak ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam rumah, ya. Yang jarang sholat, kerjakan sholatnya, membaca Al-Quran. Paham? Oke, ibu bagikan kelompok, ya. Ibu bagikan anak ibu kelompok. Satu kelompok kita ada berapa? 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ibu bagi 3 satu kelompok, 3 orang, ada satu kelompok 4 orang ya. Oke. 2 kelompok ada 4 orang. Ya, nanti ibu bagikan kelompok, kalian duduk nanti per kelompoknya ya. Oke. Nah, setelah itu ibu akan memperlihatkan sebuah video kepada kalian. Videonya bagus ya. Perhatikan dan simak baik-baik videonya, nanti ibu tanyakan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Pelajaran kita hari ini yaitu iman kepada hari akhir ya. Dan tadi video yang anak-anak ibu lihat itu merupakan kehancuran yang ada di muka bumi ya. Itu jadi sekarang kita belajar tentang hari iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita masuk materi, ibu mau nanya dulu, apa itu iman? Siapa yang bisa jawab? Sumpah. Percaya, bagus. Nah, jadi iman itu apa artinya? Percaya. Iman yaitu percaya dan yakin dalam hati yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, setelah kita
pengertian dari iman kepada iman itu percaya. Kemudian kita masuk lagi apa itu iman pada ayat. Siapa yang bisa jawab? Jawab itu Pak. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu dan isinya akan mengalami panggilan. Iya, bagus. Jadi iman kepada hari akhir yaitu percaya dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan seluruh dunia seisinya akan mengalami kehadiran. Dari bumi meletus, banjir di mana-mana, gempa bumi, rumah hancur, ya. Kemudian apa lagi? Tsunami, ya, yang kita berada di pulau ini, air naik ke atas, terjadilah tsunami, hancur semuanya, ya. Sekarang kita belajar lagi, kita masuk tentang dari Nakli, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Coba siapa yang bisa baca? Ya, Isna tolong. Itulah ayat surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5, ya. Nah, setelah teman kalian baca suratnya, siapa yang bisa baca artinya? Ya, Ayu, silakan. Iya, pintar. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yaitu artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aeron yang berterbangan. Jadi kalian seperti aeron, ya, balon, ya. Kalian berterbangan, ya. Dan gunung-gunung seperti gunung yang berhambur-hamburan. Bayangkan gunung aja, tunggu saja dia terbang. Gunung yang seperti itu, yang berat itu. Itu dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita masuk lagi macam-macam kiamat. Kiamat itu macam-macam kiamat. Kiamat itu terbagi atas berapa? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Kiamat kubro. Bagus. Siapa yang tahu apa itu kiamat sugro? Iya, kita coba apa? Kiamat kecil. Apa artinya? Iya, kehancuran sebagian kecil dari alam semesta bintang. Nah, siapa yang tahu contoh-contoh dari kiamat sugro? Sebutkan contoh dari kiamat sugro. Orang meninggal, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, siapa? Gempa, bintang, siapa lagi? Hah? Tanah longsor. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kiamat kecil, ya. Sebagian dari alam semesta. Contohnya yang pertama yaitu banjir. Banjir, kalau sudah ada banjir berarti sudah terjadi kiamat kecil. Orang meninggal, kalau sudah ada di tempat lingkungan kita orang sudah meninggal berarti itu terjadi kiamat kecil. Kemudian tanah longsor, ya. Kemudian gempa bumi, hancur tanah, hancur rumah, hancur gedung-gedung di sekitar kita, itu sudah terjadi kiamat kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Nah, yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Coba bisa jawab. Apa itu kiamat kubro? Iya, kita. Kiamat besar, pintar. Apa itu kiamat besar kita? Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Iya, pintar. Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi di dunia ini terjadi porak-poranda, rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam
akhirat ya. Nih contohnya seperti pada gambar yang di depan ya. Semuanya hancur. Gedung-gedung hancur, terjadi kebakaran di mana-mana. Bumi ditabrak sama meteor ya. Ini contoh dari kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu belum datang ya. Nanti kapan Bu? Allah yang tahu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat? Ya. Jadi kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kiamat kubro. Apa saja tanda-tandanya? Siapa yang bisa jawab? Putri coba. Ya. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya. Kemudian. Terjadinya banyak gunungan. Ya. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Ya. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lainnya sebagainya. Nah. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Iya, bagus. Jadi kalau kiamat kubro yang akan terjadi, dia ada tanda-tandanya. Yang pertama yaitu saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sudah ada? Sudah ada ya. Kalau di sini bangunan yang tinggi apa? Walet. Makin tinggi walet, makin banyak walet di dalamnya ya. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Sudah ada? Sudah ada. Mau ngambil motor orang, dibunuh orangnya dulu baru dapat motor ya. Kemudian waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Sudah ada? Sudah, baru kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas 9 ya kan? Kemudian sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Sudah ada? Sudah. Kalau di sini apa? Ada angin? Angin kencang atau angin besar ya. Kemudian munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Sudah ada? Sudah ada di TikTok ya. Di orang kaya diumbar-umbarkan mobil mewah, semuanya mewah ya kan? Jadi ya anak ibu, diharapkan kalian jangan terlalu terbawa dunia saja ya. Nah sekarang kita masuk lagi. Bagaimana tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar? Ya sekarang tadi kita bahas tentang kiamat kecil. Sekarang kita bahas lagi kiamat besar. Bagaimana tanda-tandanya? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini sana coba. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, pintar. Munculnya Dajjal. Iya, apa lagi? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Iya, bagus. Apa lagi? Nabi Isa alaihissalam akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Iya, bagus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Iya, apa lagi? Turunnya Imam Mahdi. Iya, apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa lagi? Munculnya binatang melata di bumi. Iya, apa lagi? Munculnya asap di timur dan barat. Terjadinya gerhana di timur, barat dan di Jazirah Arab. Iya, bagus. Nah, jadi kiamat kubro itu tanda-tandanya yaitu yang pertama terbitnya matahari sebelah barat. Sudah ada? Belum ya, jangan dulu ya. Sudah siap kalian? Belum. Kalau belum siap, tolong di rumah sholatnya jangan ada yang bolong. Kalau dapat setelah sholat kalian membaca Al-Quran dulu 1 ayat atau 2 ayat saja ya. Yang kedua apa lagi? Munculnya Dajjal. Sudah muncul? Belum ya. Kemudian apa lagi? Nabi Isa akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Nanti kalau Dajjalnya sudah muncul dan turunlah Nabi Isa dari langit, turunnya dari negeri Syam dan akan membunuh Dajjal lagi. Jadi siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Iya. Kemudian Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad, yaitu menyuruh umatnya untuk mengerjakan sholat, puasa, berzakat ya. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Sudah turun? Belum. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah keluar?
timur dan barat? Belum ya. Kemudian terjadinya gerhana timur, barat dan Jazariyah Arab? Belum. Nah, sebelum keluar tanda-tanda ini, ya, kalau sudah keluar tanda-tanda ini berarti kita sudah masuk ke dalam kiamat kubro, dan kalian harus siap-siap untuk kiamat kubro tadi, yaitu kiamat besar. Bumi bakalan hancur. Oke, nah sekarang kalian udah duduk berkelompok. Ibu, kalian kerjakan tugas yang ibu berikan ya. Nah, ini kelompok 1. Kerjakan tugas berkelompok ya. Kalian nanti lihat gambarnya, kalian baca pertanyaannya dan kalian jawab langsung di sini ya. Paham? Ada pertanyaan? Kelompok 2. Lihat ayatnya. Kalian baca ayatnya, kemudian baca pertanyaan dan menjawab pertanyaannya ya. Kelompok 3. Lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya, jawab pertanyaannya ya, 1, 2, dan jawab pertanyaannya. Oke, sudah dapat semua? Kalian jawab pertanyaannya, Bu kasih waktu 15 menit, kerjakan mulai sekarang. Lihat buku paketnya, kemudian cari jawabannya di dalam buku paket ya. Macam-macamnya, kiamat sugro, kiamat kubro, kan macam-macam kan? Tulis, berapa tulis? Tulis ya. Nih, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada gambar kehancuran. Apa pertanyaannya? Apa pengertian iman dari akhir dari gambar di sini? Kalian lihat, carinya di buku cetak kalian masing-masing. Oke? Jawab pertanyaannya. Udah paham? Ada pertanyaan? Bawah. Siap? Oke. Sekarang Ibu mau lihat hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan, bacakan diskusinya. Perhatikan yang lain ya. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan iman yang kelima, meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami penghancuran. Iya, kita beri tepuk tangannya. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Nah, coba tampilkan hasil diskusinya. Cepat. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pada surah Al-Baqarah ayat 105, tuliskan gambaran keadaan yang terjadi pada hari akhir. Pada hari itulah manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Nah, sekarang kelompok 3. Tampil ke depan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, sebutkan macam-macam hari kiamat. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Nah, itulah dari hadirin kita. Sudah paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Kalau tidak ada, nah sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Apa pelajaran kita hari ini? Iman kepada hari akhir. Ya, bagus. Apa itu iman? Percaya, minta. Apa itu iman kepada hari akhir? Ya, coba Dewi. Beriman pada hari akhir atau kiamat merupakan bentuk iman yang menerima. Apalagi Bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami penghancuran. iya.
Jadi iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia akan hancur. Nah, sekarang kita masuk. Ada berapa macam iman kepada hari akhir? Ada dua. Yang pertama, kiamat. Kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Bagus. Kiamat sugro apa tadi? Kiamat kecil. Kiamat kubro, kiamat besar. Bagus. Sebutkan contoh dari kiamat kecil. Apa pertama? Orang meninggal. Bagus. Kalau kiamat besar, gempa bumi hancur seluruh alam. Bagaimana tanda-tanda kiamat kecil? Jadi tandanya yaitu yang pertama, waktu cepat berlalu. Orang membangun gedung tinggi-tinggi, ya, berlomba-lomba membangun gedung tinggi-tinggi. Selanjutnya kiamat kubro. Bagaimana tanda-tandanya? Kiamat besar. Apa tadi? Jatuhnya meteor ke bumi. Apa lagi? Tsunami. Apa lagi? Bagus. Kiamat besar ya. Turunnya Dajjal, munculnya Dajjal. Siapa lagi setelah muncul Dajjal? Turunnya Nabi Isa pintar. Ya. Yang pertama, matahari terbit sebelah barat. Kemudian munculnya Dajjal. Setelah itu turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Iya. Oke, sekarang Ibu pengen tahu. Setelah kita menyimpulkan materi, Ibu akan mengasih kalian. Ibu pengen tahu apakah kalian sudah paham atau belum materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang kerjakan post-test yang Ibu kasih ya. Nah, sudah Ibu kasih LKPD-nya. Tolong anak-anak Ibu kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan ya. Kerjakan sekarang. Nah, kalau sudah siap? Sudah siap? Tugasnya? Nah, kalau sudah, tolong ketua Wahyu kumpulkan tugas teman-temannya ya. Dari kumpulkan tugasnya, nanti Ibu periksa ya tugasnya. Nanti kalau nilainya kurang bagus, tidak sesuai dengan KKM ya, di bawah 70, nanti akan dikasih remedial ya. Kalian nanti Ibu kasih materi remedial dan ujiannya remedial, tugas atau post-test remedial. Yang nilainya di atas KKM, nanti di atas nilai 70, nanti Ibu kasih pengayaan ya. Ibu kasih nanti materi lagi, materi tentang iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya kemudian soal pengayaan. Paham? Oke, jadi minggu depan anak-anak Ibu tolong persiapkan di rumah materi. Kalian belajar di rumah materi kita minggu depan, yaitu tentang nama-nama lain dari hari kiamat ya. Jadi kalian persiapkan untuk materi besok ini. Ibu mengharapkan anak-anak Ibu tolong jaga prokesnya ya, protokol kesehatan, mencuci tangan ya, pakai sabun dengan air yang mengalir, jangan lupa nanti kalau nongkrong sama teman pakai masker ya, biar nggak tertular dengan virus coronanya. Jaga kesehatan ya, supaya anak Ibu dapat ke sekolah lagi minggu depan, nggak ada yang sakit. Anak Ibu tolong Wahyu persiapkan untuk berdoa. Bersiap, doa mulai.